Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. My name is Rachel. Kali ini aku akan share perkembangan update aku di trimester 2 kali ini. Bagi teman-teman yang belum menonton trimester pertama aku, brief aja gitu, aku mengalami pendarahan di trimester pertama. Jadi untuk pengalaman yang aku share terkait dengan trimester pertama ini, teman-teman bisa nonton di link di atas. Dan sekarang, without further ado, let's get started for my second trimester. Oke, pertama-tama aku mau share gitu, gimana gejala atau simptom yang aku alamin selama di trimester kedua kali ini. Dimana kalau trimester pertama tuh aku merasa nyeri banget, karena mungkin pendarahan, ada mungkin miom atau apa gitu ya, yang aku masih belum bisa ketahui penyebab awalnya tuh nyerinya itu kenapa. Di trimester kedua kali ini jauh berkurang gitu, nyerinya tuh paling ada tapi sesekali. Dan mualnya pun juga udah jauh lebih berkurang. Aku sering dengar gitu ya, kayak trimester kedua tuh yang paling nyaman gitu, momen-momen tuh yang paling nyaman, karena kayak gejala tuh udah berkurang gitu. Mual juga udah nggak gitu inilah, tapi masih lah ada sesekali aku tuh ngerasa kayak mual bagian atas gitu. Terus kalau ngidam, itu aku sama sekali nggak ada ngidam. Yang aku alamin, aku tuh suka pusing gitu ya, berasa pusing awalnya, terus kayak sakit kepala, entah sakit di sini, sakit di belakang, pokoknya banyak sakit lah di mana gitu ya, kayak berasa ada sakit di kepala gitu. Bahkan kalau aku nggak kuat, sebenarnya sih disarankan ya istirahat gitu ya. Aku jalankan, aku istirahat gitu. Cuman kadang kan kalau mau istirahat masih sakit tuh kayak susah juga buat istirahat gitu karena sakit gitu kan. Akhirnya dokter bilang bolehlah kalau kayak gitu minum Panadol gitu ya, pereda nyeri kamu. Cuman balik lagi, ini kan ke masing-masing. Kalau dari sisi aku, selama kayak aku masih mampu nge-hold, nahan supaya nggak usah minum obat, ya aku tahan gitu ya. Tapi karena nggak kuat juga, akhirnya aku pakai Hansaplast yang koyo hangat. Itu aku pakein di kepala, tapi aku tuh cuman kayak kasih potongan kecil aja, bener-bener yang kayak misalnya satu bar kecil, satu koyo yang isinya 10 sheet itu aku bagi, aku potong jadi 4 ya. Nah itu aku taruh di kepala salah satu bagian dari 4 yang aku gunting itu. Jadi satu sheet itu aku gunting jadi 4, terus aku taruh di kepala gitu, bagian mana yang sakit gitu. Saya di sini sakit, mungkin di sini juga sakit, nah aku taruh gitu. Maksudnya supaya rasa hangatnya pun juga nggak gitu ke-impact banget lah gitu. Maksudnya jangan terlalu pakai yang langsung, kan kadang ada orang kalau pakai kan langsung yang besar gitu kan. Cuman aku lebih prefer pakai yang kecilan aja, di mana tepat memang benar-benar tuh dibutuhkan aja gitu untuk sakit kepalanya. Itu berangsur beberapa saat ya, seminggu 2 minggu. Ya mungkin kan kalau kita nanya ke dokter pun juga, oh ada gejala ini, iya wajar. Ini ada gejala sakit kepala, ada gejala mual, gejala yang lain-lain lah, sakit di punggung, pinggang, perut, nyeri atau apa, itu untuk orang hamil tuh biasa gitu. Cuman kan bagi kita yang mengalami, kadang tuh kayak kita agak nggak mampu gitu. Nah yang aku alamin yang benar-benar signifikan tuh, selain pusingnya itu kan udah mulai mereda tuh seiring berjalannya waktu di trimester kedua. Karena aku juga imbangin dengan istirahat yang cukup gitu kan, nggak terlalu banyak aktivitas juga, karena sebenarnya aku pengen banget gitu aktivitas, cuman nggak tahu badan tuh bener-bener lemes banget. Mau ngelakuin misalnya kegiatan ya paling cuma bisa bentar doang, misalnya pagi bikin sarapan gitu ya buat aku, buat suami kayak gitu, itu udah, abis itu udah langsung rebahan lagi, kepala tuh udah langsung kayak pusing banget. Bahkan parahnya tuh aku sampai keringet dingin, kayak mau pingsan gitu. Kadang juga waktu kalau misalnya mau check up ke dokter gitu ya, aku turun lift aja, karena aku tinggal di apartemen saat ini. Jadi waktu turun lift itu aku berasa keringet dingin gitu, karena mungkin karena lantai tempat tinggal juga lumayan tinggi, jadi pada saat turun pun tuh berasa kayak lama banget gitu. Bahkan kadang naik pun juga aku kadang pernah jongkok-jongkok di lift gitu, saking nggak kuatnya gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin karena aku mikir mungkin karena memang tekanan darah aku rendah atau apapun, aku nggak tahu gitu kan awalnya. Cuman ya itu yang paling make sense yang aku bisa rasain, dan mungkin juga
memang itu gejala saat orang hamil tuh normal gitu ya. Aku kontrol di rumah sakit RSIA Bunda Menteng dengan dokter vetonya yang udah expert lah gitu ya. Jadi itu setiap trimester itu dilakukan yang namanya screening ya. Trimester 1, trimester 2, di trimester 3 pun nanti akan diadakan screening. Yang aku lakuin tuh dianjurkan rujukan ke laboratorium Prodia. Untuk video terkait dengan screeningnya, tentang tes labnya, nanti aku akan share videonya juga ke teman-teman, berikut juga dengan berapa kurang lebih biayanya dan apa aja tes-tes yang aku lakukan di sana. Jadi di trimester kedua kali ini, aku melakukan tes screening yang tes lab yang kedua di trimester kedua kali ini. Ternyata tuh aku tuh kurang zat besi gitu. Jadi saat aku kurang zat besi, disarankan sama dokter untuk infus zat besi. Aku lakukan tes labnya itu di Prodia di week ke-24. Ya kan? Berarti kan itu udah akhir trimester kedua ya. Jadi di tes lab di sana, yang aku ingat tuh ada fatty acid, ada cek nutrisi, zat besi, progesteron, hemoglobin, pokoknya tes darah, dan lain-lain tuh cukup lengkap lah gitu untuk tesnya. Dan sebaiknya tuh segera dilakukan infus zat besi. Kenapa itu penting banget dilakukan infus zat besi? Karena zat besi itu sangat membantu perkembangan peredaran oksigen ke janin. Jadi kalau misalnya kita kurang zat besi, berarti kan ibaratnya kita menghambat peredaran oksigen tersebut ke janin gitu. Jadi sangat dianjurkan. Jadi pada saat kita hasil keluar, terus dokternya juga bilang harus segera gitu ya, maksudnya secepatnya lah, walaupun dia nggak bilang harus besok gitu, nggak. Cuman dari aku, dari suami, kita juga kan maksudnya takut lah gitu ya. Dalam arti takut tuh, kan janin kan saat ini lagi berkembang gitu di dalam tubuh kita, dan kita tuh nggak bisa lihat gitu kan secara fisik, kasat mata tuh kita nggak bisa lihat, tapi kan dari pengecekan darah, USG kita bisa tahu gitu gimana progresnya, seenggaknya at least dari sana. Jadi apalagi pada saat tahu peredaran oksigen ke janinnya agak terhambat, peredaran darah kita yang terhambat ini menyebabkan peredaran oksigennya juga kehambat, dan mungkin tumbuh kembangnya juga nanti jadi kehambat. Jadi kita nggak mau ambil resiko, jadi suami mengambil cuti dan menemani aku untuk infus zat besi di klinik di mana dokter itu menganjurkan gitu untuk bisa 1 kali injek aja. Dan juga yang aku alamin tuh untuk pola makan ya. Aku makan sebenarnya gampang lapar gitu, tapi kok perut atas tuh kadang suka gak enak gitu rasanya, kayak mual. Jadi tuh walaupun lapar tapi berasa enak gitu. Cuman ya aku coba gitu untuk makan gitu. Pas cek terakhir itu USG yang minggu ke-23 menuju ke-24 itu, dokternya bilang ini berat janinnya tuh kurang ya. Maksudnya dianjurkan untuk makan banyak karbo ya. Lalu selain berat janinnya yang dibilang kurang itu harus banyak makan karbo. Waktu USG itu dokter menginfokan bahwa lingkar janin yang di dalam perut rahimku ini agak kurang lingkarnya gitu. Jadi kayak lingkar bayinya gitu, entah lingkar kepala maupun lingkar tubuhnya gitu. Dan dimana semestinya tuh berat janin itu bertambah sekiranya 200 gram lah gitu. Disarankan untuk makan banyak gitu ya, makan banyak karbo. Dari info buat teman-teman, berat timbangan aku sebelumnya tuh 43 gitu. Sekarang tuh udah 54 gitu. Dimana udah naik 10 kilo dalam waktu 2 trimester, 24 minggu. Iya benar. Sekitar 6 bulan atau 24 minggu. Jadi aku tuh mikir, ya ini sebenarnya udah oke aja dong harusnya dari berat aku gitu. Makanya kenapa pentingnya itu ada USG, karena belum tentu berat aku ini menunjukkan itu berat bayi. Cuman kan paling mudah adalah kita nambah konsumsi aja gitu, karena kita nggak bisa melihat gitu kan secara kasat mata babynya bagaimana di dalam
di dalam perut kita kan, beratnya tumbuhnya seperti apa. Jadi berat aku tuh nambah 10 kilo, tapi berat babynya tuh belum besar gitu. Maksudnya belum, mungkin ada di batas ambang bawah, normal bawah gitu untuk bayinya, istilahnya kayak gitu. Jadi sebaiknya tuh tetap makan banyak, makan karbo yang banyak, dan juga cek kontrol di USG maupun cek lab jika disarankan oleh dokternya. Terkait dengan tendangan bayi, itu trimester kedua awal tuh udah ada tendangan gitu. Tapi pasti kayak berasanya tuh kayak ada tek, tapi nggak kayak yang tendangan, kayak kita kayak nggak yakin lah ibaratnya. Itu pertama kali aku alamin gitu. Dan selanjutnya itu makin kencang tuh, minggu kedepannya makin kencang, makin berasa makin kencang gitu. Kadang, ini yang aku alamin ya, aku share apa yang aku alamin. Aku tuh pikir kan awalnya baby nendang gitu ya, wah seneng nih baby nendang apa segala macam. Tapi ternyata tuh aku selaku pelajarin lagi, ternyata tuh babynya tuh kayaknya lapar gitu. Nendang tuh kadang tuh bisa artinya tuh baby lapar di dalam perut gitu, karena pada saat nendang, ini nendang mungkin ya memang ada baby udah bisa mulai mendengar ya kan, udah sistem panca inderanya juga udah mulai udah terbentuk lah gitu ya. Jadi aku pikir ya ini udah babynya udah mulai bisa berinteraksi nih kayak gitu, kadang ngajak ngobrol gitu ya. Cuman pada saat kan aku USG itu yang terakhir itu yang dokter bilang kurang karbo atau apa, jadi aku tuh makin sensitif gitu. Jadi pada saat babynya nendang, aku coba deh makan deh gitu ya, takutnya ini babynya lapar atau apa. Ternyata yang aku rasakan setelah aku makan, babynya jadi udah nggak nendang gitu. Nah aku pikir, ya misalnya aku take it positively aja gitu ya, maksudnya berarti babynya tuh lapar. Jadi setiap dia nendang tuh aku agak, oke, nih baby lapar nih, harus makan. Jadi dia kayak kasih aku reminder gitu. Makan pisang, minum susu, makan telur, makan daging. Untuk orang yang kurang zat besi, itu sangat dianjurkan juga untuk makan daging juga ya, daging yang berwarna merah juga. Terkait dengan pusingnya aku gitu ya, lemesnya aku, dan juga tuh mata aku kunang-kunang gitu. Jadi kayak pagi tuh suka burem gitu, bakal udara, ada cahaya, udara segar masuk, ada cahaya masuk, tapi mata tuh masih kayak berasa burem, bukan karena minus ya. Kalau misalnya karena minus pakai kacamata kan harusnya udah oke gitu. Tapi aku udah pakai kacamata pun, aku udah minus, aku pakai kacamata pun juga nggak pengaruh. Aku tuh berasa kayak burem tuh kayaknya perlu nyalain lampu deh. Jadi kayak pagi tuh aku kadang suka ngeluh gitu sama suami gitu. Ini kok mata burem banget, kayaknya perlu nyalain lampu gitu. Dan suami bilang enggak kok, ini terang gitu. Makanya kan ini something yang so different gitu. Karena aku ngerasa itu kayak burem banget. Saat setelah aku infus zat besi, itu aku berasa jauh lebih baik sih. Maksudnya lebih nggak lemes banget, lebih bertenaga, dan juga mataku tuh udah nggak yang kayak burem gitu, nggak. Mungkin sesekali burem ada, tapi nggak yang kayak parah gitu loh, sampai kayak mesti nyalain lampu, nggak. Tapi kayak lebih cerah lah, jauh gitu. Tapi keringat dinginnya itu masih ada sih. Sampai saat ini nih masih ada. Jadi kayak kalau jalan tuh nggak bisa jalan jauh, karena tuh akan keringat dingin gitu. Jadi kadang kan pagi karena kita buka jendela kan, kita nggak nyalain AC, paling kita pakai kipas gitu. Cuman tetap aja tuh aku ngerasa kayak kurang oksigen gitu, kayak oke, perlu nyalain AC nih. Habis dari kamar mandi ya kan, habis buang air gitu ya, pup misalnya, atau lagi mau pup, itu bisa-bisa tiba-tiba keluar keringat dingin gitu, dimana abis itu aku langsung, kalau teman-teman ngalamin yang namanya keringat dingin atau apa, udah deh langsung aja rebahan gitu, it much better gitu. Apalagi kalau misalnya ada udara lebih gitu, kayak oksigen misalnya, atau AC, atau kipas diarahin ke teman-teman langsung gitu. Itu sih yang aku alami gitu, I feel better with that. Dan juga di trimester kedua kali ini, kemungkinan juga teman-teman tuh bisa kayak ngalamin yang sesek, yang kita mikir tuh kayak macam di bawah dada ya. Aku sih ngalamin di bawah dada kanan, itu sakit banget, kayak ada yang nusuk-nusuk gitu.
Ini kemungkinan juga kalau teman-teman ngalamin itu, kemungkinan itu ada pembesaran rahim. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Kalau kadang suka aku pijet-pijet supaya nggak gitu sakit gitu. Kadang pernah juga sampai kebangun dari tidur juga gitu karena sakit gitu. Dan itu normal. Misalnya ada nyeri pun juga sebenarnya itu pun juga normal gitu, di bawah perut atau di perut itu normal juga untuk ibu hamil. Tapi ya untuk kita mengurangi rasa sakitnya, tiduran terus pijat senyamannya dan tidur dalam posisi senyamannya aja. Kalau misalnya dada kanan sakit, aku biasanya ngebalikin ke badan aku ke sebelah kiri gitu. Jadi supaya dada kanan tuh udah di atas dan aku bisa pijit-pijit aja gitu di bagian bawah dadanya. Oke, cukup sekian sharing aku di trimester kedua kali ini. Semoga teman-teman moms yang lagi hamil atau yang belum hamil, semua juga disehatkan. Bagi yang hamil, segala sesuatunya dilancarkan, biar bayinya bisa lahir normal tanpa kurang suatu apapun hingga hari delivery date-nya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Semoga sharing trimester kedua aku kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang sedang ada di trimester 1, 2, atau maupun 3, yang mau berbagi, sharing, jangan lupa leave the comments below. Kalau ada yang mau bertanya juga, feel free untuk bisa leave the comment juga di bawah ini. Dan kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe untuk support aku untuk bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share bagi teman-teman atau teman-teman moms yang membutuhkan sharing aku ini. Hope you all have a nice day and see you in the next vlog. Bye!